Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita mau gali satu taktik spesifik nih dari dunia negosiasi. Sumber kita dari buku David Rosen, 99 Strategi Negosiasi. Lebih tepatnya, kita ambil kutipan dari bab 44. Judulnya, Puji Target Anda. Menarik. Pujian sebagai strategi ya? Iya, misi kita kali ini adalah membongkar strategi yang mungkin kedengarannya, ya biasa aja gitu, memuji orang kan. Tapi, Rosen melihat ini sebagai alat negosiasi yang ampuh. Penasaran kan kenapa bisa begitu efektif menurut dia? Oke, siap. Oke, kita langsung masuk ke inti bab 44 ini ya. Klaim utamanya, lumayan, mengejutkan sih. Katanya, kita semua ini pada dasarnya suka dipuji. Nah, yang lebih menarik lagi, menurut Rosen, pujian itu tetap bisa efektif loh. Efektif gimana tuh? Efektif meskipun kita curiga gitu, ini pujiannya tulus nggak ya, atau ada maunya nih. Itu premisnya. Wah, oke. Ini berarti ada dasar psikologisnya ya? Betul. Sumber ini bilang kalau sedikit sekali orang yang bisa kebal sama efek pujian atau sanjungan. Oh iya, kenapa gitu? Ya, karena ini langsung nyentuh kebutuhan dasar kita sebagai manusia, kebutuhan akan pengakuan, penghargaan. Jadi saat ada yang memuji kita, apalagi kalau di depan orang lain, wah itu rasanya, gimana ya, memvalidasi diri kita banget. Jadi sulit nolak perasaan positifnya, gitu. Masuk akal sih. Apalagi kalau pujiannya spesifik ke sesuatu yang kita banggakan ya. Nah, itu dia. Dan bagian terbaiknya nih, kalau kita lihat dari sudut pandang negosiator yang pakai strategi ini. Gratis. Rosen menekankan banget poin ini. Nggak keluar biaya sama sekali buat memuji. Tapi potensi keuntungannya dalam negosiasi, wah bisa signifikan katanya. Contohnya gimana tuh pujiannya? Ya sumbernya kasih contoh area pujian yang efektif. Misalnya, puji pengetahuannya soal topik itu, atau wah persiapannya matang banget nih, atau keahlian spesifiknya, atau bahkan reputasinya di industri. Hal-hal kayak gitu. Oke, jadi pujiannya terarah ya, bukan sekedar Anda hebat gitu aja. Tapi perlu dilihat juga dalam konteks strategis yang lebih luas kan, seperti yang Rosen bilang. Maksudnya gimana tuh? Ya, pujian di sini tuh bukan cuma basa-basi iseng, tujuannya pragmatis banget, untuk bangun hubungan baik, atau paling nggak persepsi hubungan baik secara cepat. Oh, jadi semacam pelumas sosial gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tujuannya ya melunakkan target, bikin mereka merasa dihargai, terus harapannya jadi lebih reseptif, atau nggak terlalu defensif lah sama proposal kita nanti. Dan katanya, efektivitasnya tuh nggak terlalu bergantung pada ya ketulusan 100%. Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Rosen tuh kayaknya mendorong banget penggunaan taktik ini. Oh iya. Iya, pesannya tuh kayak, udah lakuin aja, jangan ragu, gitu. Seolah-olah ini senjata rahasia yang sering kelewat padahal ada di depan mata. Dia secara eksplisit bilang, seperti yang Anda sebut tadi, jangan ragu puji pengetahuan, persiapan, keahlian, atau reputasi target Anda. Implikasinya, ya manfaatkan aja sisi psikologis ini. Ini tentu jadi mikir ya soal penggunaannya dan penerimaannya. Kalau buku ini setidaknya di bab 44 ya, fokusnya kan ke gimana cara pakainya. Ya, betul. Nah, Anda sebagai pendengar mungkin perlu mikirin sisi sebaliknya. Gimana rasanya kalau Anda yang dikasih pujian kayak gini pas negosiasi penting? Apa kalau kita udah tahu ini bisa jadi taktik, respon kita bakal beda? Itu dinamika yang menarik juga sih. Betul. Apa sumbernya ada nyinggung cara deteksi pujian taktis ini? Atau kapan kira-kira gagal gitu? Sejauh kutipan yang kita punya dari bab 44 ini sih fokusnya lebih ke penerapan sama efektivitas dari sisi si pemuji ya. Nggak secara gamblang dibahas secara deteksi atau potensi serangan balik kalau pujiannya kerasa ya maksa atau nggak nyambung. Oke. Tapi ya bisa diasumsikan lah pujian yang terlalu lebay atau nggak spesifik mungkin malah bikin curiga kan. Jadi kredibilitas pujiannya kayaknya tetap ada perannya walaupun Rosen nekanin efek psikologis dasarnya itu. Jadi kesimpulan utamanya dari bab 44 ini apa dong? Intinya, menurut David Rosen, pujian yang pas gitu ya, yang nyasar ke aspek yang memang dihargai target bisa jadi alat negosiasi yang, wah kuat banget efeknya, mengejutkan. Alat strategis, biayanya nol tapi main di psikologi dasar manusia, gitu ya? Persis. Jadi, ringkasnya, bab 44 ini nunjukin kalau pujian itu bukan sekedar sopan santun biasa, tapi bisa jadi manuver negosiasi yang disengaja. Ini ngingetin kita lagi kalau dalam deal-deal gitu, aspek psikologis seringkali sama pentingnya atau bahkan lebih daripada substansi argumennya sendiri.
Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Kalau Anda sekarang udah sadar nih, kalau pujian bisa jadi strategi yang disengaja dalam negosiasi. Terus Anda tahu ada orang yang mungkin pakai itu ke Anda. Hmm. Kira-kira pujian itu masih akan punya efek melunakkan yang sama nggak ya? Atau kesadaran Anda akan taktik ini justru jadi semacam imunitas psikologis? Gimana ini bakal ngubah cara Anda bereaksi dan berinteraksi di meja negosiasi berikutnya? Sesuatu untuk dipikirkan ya. Pertanyaan bagus tuh untuk direnungkan. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.